سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita di rumahnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan sama-sama mengkaji kitab Allah Ta'ala, yaitu kitab Al-Quran. Memahami satu ayat demi satu ayat, mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, yang tidaklah berkumpul seseorang di dalam rumah Allah membaca ayat-ayat Allah kemudian mempelajarinya kecuali akan diturunkan sakinah, akan dinaungi malaikat, akan diturunkan rahmat. Allahumma amin. Salat bering salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Haqqul Yakin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 mengkaji kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama menambah ilmu dan menambah iman kita. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang telah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, yaitu bagaimana metode menafsirkan Al-Quran yang digunakan oleh para ulama, yang tentunya kita juga tidak mudah-mudahnya menafsirkan Al-Quran tanpa merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang telah ditulis oleh para ulama. Metode yang dahulu pernah kita sampaikan sebagaimana yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-Quran adalah pertama menafsirkan Al-Quran, ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya yang pertama kemarin pernah kita singgung adalah firman Allah dalam surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapakah mereka? Mereka adalah ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Bahwasanya orang-orang yang diberi nikmat yang kita baca setiap hari minimal 17 kali itu, ya Allah, masukkan kami ke golongan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Yaitu siapa yang diberi nikmat atas mereka? Masih ingat Ustaz? Ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat itu? Para nabi. Kemudian para siddiqin. Para nabi dah jelas siapa para nabi dan rasul. Kemudian para siddiqin. Siddiqin ini adalah orang yang benar keimanannya, orang yang jujur keimanannya. Siapa? Di antaranya adalah Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, As-Siddiq. Maka beliau dikenal dengan As-Siddiq. Membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syuhada. Para syuhada, ada syuhada Uhud, ada syuhada perang Mu'tah, ada syuhada Badar.
ada para syuhada yang lain yang disebutkan seperti Rifa'ah bin Amir, Hamzah bin Abdul Muttalib dan lain-lain dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syuhada sepanjang masa. Maka orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang tergolong di dalam golongan ini, para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ada satu lagi yaitu para sholihin, orang-orang yang soleh. Maka banyak-banyak kita diminta untuk mendekat-dekat dengan orang soleh. Mendekat itu bukan dekat saja, tapi mengambil contoh kesolehannya dan bagian dari syafaat, bagian dari tawassul yang dibolehkan di dalam syariat. Karena ada tawassul ini mengambil wasilah, itu ada yang dibenarkan dan ada yang dilarang oleh syariat. Maka kita harus kembali kepada dalil mana yang dibenarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kita mengambil tawassul, mengambil wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah, mana yang tidak. Di antara yang dibenarkan adalah minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Ini kalau orang soleh yang sudah meninggal, tidak bisa kita minta doanya lagi, Bu. Karena apa? Karena sudah habis masa beramalnya, sudah habis masa berbuatnya, sudah habis masa melakukan sesuatu. Karena mereka sudah mulai untuk mempertanggungjawabkan dan ditanya tentang apa yang mereka lakukan di dunia, sementara mereka sudah masuk ke alam kubur, alam barzakh. Maka itu bukan tempat darul amal lagi, bukan tempat berbuat amal lagi. Tapi buat amal itu di dunia. Di antara amal yang diperintahkan adalah berdoa. Doanya kita minta pada orang soleh yang masih hidup. Ada dalilnya, Ustaz? Ada dalilnya. Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan, bagaimana Umar bin Khattab datang kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah wafat pada waktu itu, sudah wafat. Dulu kata Umar bin Khattab, kami minta wasilah kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Sekarang kami minta kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Karena Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah orang yang saleh dan beliau masih hidup. Maka Umar dan para sahabat minta kepada Abbas bin Abdul Muttalib agar berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diturunkan hujan pada saat itu. Maka berdoalah Abbas, ya Allah, dulu kami minta kepada Rasulullah SAW, sekarang kami minta kepada paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa? Beliau termasuk golongan orang yang soleh. Maka kita dibolehkan untuk berdoa, untuk minta kepada orang yang soleh yang masih hidup. Maka talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu juga boleh minta kepada orang yang soleh yang masih hidup untuk berdoa, mendoakan dia. Namun, apakah hanya itu saja yang kita lakukan? Tidak. Kitanya juga berdoa. Kita serahkan orang soleh berdoa, sementara awak tidak berdoa. Itu juga termasuk yang dilarang. Karena apa? Karena bagian dari kita dibolehkan untuk bertawassul dengan amal soleh, itu satu bagian. Tapi bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita tidak berdoa kepada Allah sementara Allah perintahkan kita untuk berdoa? Ud'uuni, mintalah kepadaku. Karena sombong sekali orang yang tak berdoa. Walaupun nanti bagaimana cara berdoanya, di mana cara berdoanya, maka dilihat bagaimana dalil-dalil memerintahkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, satu, Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis Nabi SAW. Dulu juga kita sudah sampaikan, di antara ayat-ayat Al-Quran itu juga ditafsirkan dengan hadis. Dan hadis tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa lepas dari hadis. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa lepas dari hadis, sementara perintah dalam Al-Quran kadang-kadang ayatnya bunyinya global, bunyinya umum, tidak
diperincikan. Seperti contohnya apa? Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Bila sholatnya? Berapa rakaat sholatnya? Apa bacaan sholatnya? Bagaimana tata cara sholat? Yang itu dilihat ternyata dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mencari Rasulullah salat? Bu? Belum pernah. Kenapa? Karena kita tak jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana? Nabi perintahkan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dari riwayat sahabat yang sampai kepada kita jalurnya, dari riwayat-riwayat itu mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Rasulullah SAW salat dengan takbir, mengangkat tangan, takbiratul ihram, berdiri, tidak duduk, tidak baring kecuali sakit, dan seterusnya. Maka dilihat dari apa yang dibuat oleh Nabi SAW, dilihat dari riwayat-riwayat hadis. Di antaranya itu hadis menafsirkan Al-Quran. Kadang-kadang Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir ini juga menafsirkan ayat Al-Quran dengan memperbanyak jumlah hadis-hadis. Untuk apa? Untuk memberi motivasi dan untuk memperingatkan terhadap suatu larangan. Di sini disebutkan Allah Ta'ala berfirman, dicontohkan di sini, wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Tentang apa ayat ini? Ayat ini tentang wasiat berbuat baik terhadap tetangga, berbuat baik terhadap jiran, tetangga kita. Maka di sini disebutkan hadis-hadis yang begitu banyak tentang bagaimana Rasulullah berwasiat terhadap tetangga. Bahkan sampai satu riwayat menyebutkan seakan-akan, para sahabat menyebutkan seakan-akan tetangga itu lebih dekat daripada saudara kandung kita sendiri. Kenapa demikian? Nyatanya memang kadang-kadang seperti itu. Bagaimana tetangga lebih awal untuk membantu. Bagaimana tetangga lebih awal membantu. Selain apa, Bu? Bagaimana tetangga lebih awal mengecekkan awak. Kan itu. Ada juga. Adakah yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada di situ. Jadi yang tahu tentang keadaan kita yang paling awal itu adalah biasanya tetangga. Maka bagaimana wasiat Rasulullah SAW tentang jiran, jagalah tetangga. Nah, di sini disebutkan dalam hadis Nabi SAW an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yashba'ur rajulu duna jarihi. Janganlah seorang itu kenyang sementara tetangganya kelaparan. Maka di situ ada ustaz gitu, banyak yang ngirim. Alhamdulillah. La yashba'ur rajul duna jari. Ada garim gitu di situ. Insyaallah mudah-mudahan jalan terus kebaikan-kebaikan itu. Karena it'amut ta'am itu, memberikan makanan itu juga bagian daripada yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Contoh satu loh. Tapi hadis-hadis yang lain banyak. Bila dibahas kalau sampai ayatnya nanti. Ini contoh loh. Ini kan baru muqaddimah kita belajar. Muqaddimah pertemuan ke-6. Ke-6 ini masih muqaddimah juga lagi. Pengantar menuju kitab tafsirnya. Yang kedua, ancaman ataupun penegasan dari ayat yang di sini dicontohkan, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira. Kalau seseorang laki-laki mentalak istrinya 3 kali, maka tidak halal baginya untuk rujuk kembali kepada
si istri sampai si istri ini sudah dinikahi oleh orang lain, lalu dicerai lagi oleh orang itu, barulah dia bisa. Dan itu pun disyaratkan oleh para ulama sudah terjadi dukhul. Dukhul itu adalah jima, gitu ya. Maka apa? Orang kalau sudah mentalak, talak itu ada 3 talak. Ada talak roja'i, ada talak atau talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 dan talak 2 itu bisa nanti jadi talak roja'i, bisa jadi talak bain. Talak roja'i itu apa? Talak yang boleh rujuk secara langsung, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jadi dalam masa iddah, orang sudah mentalak satu istrinya, dia boleh rujuk dengan perkataan ataupun dengan perbuatan menurut sebagian ulama. Nah, kalau terjadi sesuatu, orang mentalak, talak 1, masih di dalam masa iddahnya, maka masa tunggu, maka dia boleh rujuk. Kemudian talak lagi, talak 2. Talak 2 terjadi, bolehkah dia rujuk lagi? Boleh, masih dibolehkan. Talak 2 masih di dalam masa iddah. Tapi kalau sudah lewat dari masa iddah, dinamakan talak bain, talak bain sughra. Talak 1, talak 2 ya. Talak bain sughra, talak berpisah kecil. Berpisah kecil itu maksudnya apa? Maksudnya dia tidak boleh kembali lagi ke istrinya tadi, tidak boleh rujuk lagi kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Tapi masih dia boleh lagi nikah dengan istrinya tersebut. Nanti ada talak yang ketiga, itu talak bain kubro. Itu talak yang berpisah besar, yaitu apabila seorang mentalak istrinya sampai 3 kali, maka dia tidak boleh kembali lagi kepada istrinya itu sebagai hukuman bagi dia. Maka dibolehkan dia kembali lagi apabila si istri sudah dinikahi oleh orang lain. Jadi tidak boleh mudah-mudah mentalak. Apalagi disebutkan dalam kaidah para ulama yang diambil dari hadis yang kedudukannya tidak sampai sahih, tentang sesuatu yang paling dibenci oleh Allah adalah yang halal itu, tapi ada halal yang dibenci. Halalnya apa? Talak. Kalau istri mentalak suami, ada tak? Istri mentalak suami, saya talak kau, pulang ke rumah ayahmu. Tidak ada. Tapi dia boleh minta cerai, minta pisah. Itu namanya khulu, minta lepas dari suaminya. Kenapa? Karena suaminya menzalimi, suaminya tidak menafkahi, suaminya berbuat kejam dan lain-lain. Maka apakah ada jalan keluar bagi istri itu untuk lepas dari suaminya? Ada. Itu namanya khulu. Itu minta lepas dengan membayar iwad. Membayar iwad itu ada uang yang harus dibayarkan ganti rugi. Nanti itu pada pengadilan biasanya yang menetapkan, pengadilan agama, sesuai dengan keadaan pada saat itu. Nah, yang berkaitan dengan ayat tadi, siapa yang mentalak istrinya 3 kali, maka tidak halal baginya kembali kecuali telah dinikahi oleh orang lain. Maka ada hilah. Hilah itu apa? Usaha untuk menghalalkan. Bagaimana saya bisa balik lagi dengan istri saya ini? Gimana caranya? Maka disuruhnya orang menikahi istrinya lalu diceraikan lagi. Bolehkah seperti itu? Hadis Nabi SAW menyebutkan, la'anallahul muhallila wal muhallalalahu. Allah melaknat orang yang nikah tahlil. Nikah tahlil itu apa? Minta halalkan, buat hilah tadi, buat tipu daya, dimain-mainkannya hukum syariat. Nah itu kan, caranya awak bisa halal balik jo orang rumah awak yang dulu. Nah, talak 3, maka suruh orang menikahi dia, kawannya, nanti suruh cerainya lagi. Nah itu dilarang oleh
oleh Allah dan Rasulnya. Ke pembahasan talak, mudah-mudahan tidak ada kejadiannya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan sakinah, mawaddah wa rahmah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran, ada tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi, ada tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat, ada tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Kenapa kok perkataan tabi'in masuk di dalam sini? Walaupun satu perkataan tabi'in itu tidak bisa dijadikan pegangan secara sendiri, tapi dia kalau terjadi ijma, kesepakatan di antara tabi'in, maka perkataan mereka adalah dasar di dalam hukum syariat. Loh, kata-kata orang kok bisa jadi dasar hukum? Karena ada dalilnya juga. Allah Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang beriman, ini jalan orang beriman, maka akan kami palingkan dia dari kebenaran. Jadi kalau orang beriman sudah bersepakat tentang sesuatu, maka wajib bagi kita mengikuti kesepakatan itu. Para ulama umat di dunia ini seluruhnya sepakat tentang suatu hukum. Rokok misalnya, ada yang senyum mencari ilmu. Rokok hukumnya haram. Tapi gini alun ijma' lah. Alun ijma' masih boleh merusak. Ya, tidak masih boleh, tapi memang belum ijma. Hukumnya para ulama belum seluruhnya sepakat tentang hukum rokok. Tapi kalau terjadi seluruh dunia ini ulamanya bersepakat tentang hukum rokok misalnya adalah haram, maka wajib bagi kita mengikuti. Nggak boleh saya ngambil jalan lain. Itu namanya mengambil jalan dari jalan orang beriman. Maka itu termasuk yang dilarang. Nah, jadi menafsirkan ayat ada nanti dengan ijma'nya sahabat, dengan ijma'nya tabi'in. Nah, ijma' ini juga hujjah sebagai dasar dalam hukum. Nah, nanti kita nggak tahu mana yang ijma', mana yang enggak, tinggal lihat saja. Mana yang sudah disepakati oleh para ulama, lihat. Nanti ada kitab Al-Ijma' karya Imam Ibnul Munzir, ada juga karya Imam Ibnu Taimiyah, karya para ulama yang lain. Tinggal lihat saja mana yang sudah ijma', mana yang belum, mana yang sudah disepakati, mana yang belum. Kalau yang belum, berarti saya ngambil jalan yang lain. Oh, tunggu dulu, apakah boleh saya mengambil jalan yang lain sementara dalilnya tidak kuat? Tentu tidak. Kita harus mengambil dalil yang lebih kuat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ala jam berapa? Itu contoh. Kemudian ada ilmu Al-Quran yang perlu kita bahas sekilas sebelum membahas tafsir. Apa namanya? Ilmu asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat Al-Quran. Ternyata ayat Al-Quran ini turun juga sebagiannya dengan sebab, sebagiannya tanpa sebab. Maksud tanpa sebab itu apa? Jelas sebabnya adalah untuk memberi petunjuk. Tetapi ada sebab-sebab khusus turunnya suatu ayat. Tapi ada juga ayat yang turun tanpa sebab. Mana yang disebut sebab? Yang disebut sebab itu adalah kalau ada pertanyaan. Pertanyaan siapa, awak? Tidak, karena tidak mungkin kita bertanya lagi turun ayat sekarang. Karena ayat Al-Quran sudah sempurna turun di masa Rasulullah SAW. Tidak turun ayat Al-Quran setelahnya. Ada loh Nabi setelah Nabi Muhammad, ayat Al-Quran nambah, tidak ada. Itu kan? Karena Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, Nabi penutup. Tidak cincin Nabi itu khatam, dari Nabi penutup. Terakhir, kapan terakhir ayat turun? Sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ternyata kadang-kadang karena pertanyaan seseorang turunlah suatu ayat pada zaman Rasulullah SAW. Kadang-kadang karena terjadi suatu peristiwa. Bu, ternyata kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala,
bahwasanya sebab turun ayat itu juga nanti membantu kita memahami isi ayat Al-Quran. Sebab turun ayat membantu, tapi bukan berarti membatasi, membantu memahami isi ayat Al-Quran. Contohnya apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Itu dibaca orang waktu naik ke Bukit Safa dari waktu umrah ataupun haji. Naik ke bukit itu, innas safa wal marwata min syairillah. Dari mana tuh? Dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang turun dengan sebab. Nah, ada sebab turun ayatnya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah, maka tidak berdosa. Kata-kata di sini, tidak berdosa seseorang untuk tawaf di antara keduanya. Tawaf maknanya adalah sa'i. Jadi di antara Safa dan Marwah maka tidak berdosa. Sementara menurut kesepakatan para ulama, sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah rukun haji maupun rukun umrah. Kalau rukun namanya mahiyatus syai', inti dari sesuatu yang kalau inyo tidak dibuat berarti intinya hilang. Rukun Islam berarti inti dari Islam itu. Kalau tidak dibuat maka Islamnya bermasalah. Rukun iman, inti dari keimanan itu kalau dia tidak dibuat salah satunya maka bisa batal keimanan. Namun rukun. Nah, ini rukun umrah dan rukun haji. Apa itu? Sa'i. Tapi kok Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kata-katanya fala junaha alaihi, tidak berdosa atasnya untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kenapa kok kata-katanya seperti itu? Kalau kata-katanya seperti itu berarti awak baca ayat ndak berdosa awak untuk sa'i di antara Safa dan Marwah ketika umrah dan haji. Berarti kalau ndak berdosa aku boleh dibuat, boleh ditinggalkan. Gitu kan? Nah, macam mana aku betul pemahaman kita? Tidak berdosa berarti tidak dosa itu boleh dibuat, bolehin? Tidak. Ternyata hukumnya wajib, harus dilakukan, rukun. Tidak boleh ditinggalkan. Ayat bunyi mendikau apa caranya? Ternyata ada sebab turunnya ayat. Apa sebab turunnya ayat? Yaitu peristiwa ketika itu kaum Ansar, kaum Muhajirin dan Ansar, kaum Muslimin pada saat itu, kaum Ansar ketika diperintahkan untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah dalam haji dan umrah itu, mereka merasa keberatan. Kenapa keberatan, Bu? Karena mereka takut berdosa. Kenapa kok takut berdosa? Karena dulu mereka juga sudah sa'i. Sebelum Islam mereka sudah sa'i. Ketika Islam kok diperintahkan sa'i lagi di Safa dan Marwah. Sementara dulu kami juga sudah buat itu. Tapi yang kami sembah di situ ada patung di Safa, ada patung di Marwah. Maka ketika perintah itu diturunkan untuk sa'i, mereka teringat dengan apa yang telah mereka lakukan sebelum Islam, sebelum mereka Islam. Maka apa? Mereka takut berdosa. Tidak dosa membuat ikoh. Bahasa orang situ lah, bahasa awak. Nah, jadi apakah tidak berdosa kita melakukan sa'i ini? Dulu kita pernah sa'i. Ternyata turunlah ayat setelah itu, yaitu ayat ini. Innas safa wal marwata min syairillah. Justru penegasan dari Allah, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Maka tidak berdosa. Bukan artinya apa? Fala junaha itu bukan tidak dosa. Berarti boleh dibuat, boleh tidak. Tidak berdosa, maka buatlah. Gitu. Fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka tidak berdosa, buat apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Maka bagian dari rukun umrah, rukun haji adalah
sa'i di antara Safa dan Marwah, dan itulah yang sudah dilakukan sebelumnya oleh siapa? Siti, ada Sitinya. Siti itu Sayyidati sebetulnya. Singkat jadi Siti. Hajar radhiyallahu anha rahimahullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah, jelas wanita yang telah berjuang bersama Ismail dari istri Nabi Ibrahim alaihis salam. Untuk apa? Ketika mencari air. Akhirnya apa? Zam keluarlah air. Ada air Zam-Zam kumpul. Lewatin Safa Marwah di kaki Nabi Ismail keluarnya. Maka itu diabadikan, dan itu bagian dari syiar-syiar Allah Ta'ala. Syiar-syiar Allah Ta'ala, maka tidak berdosa kita untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Labu Pek mini baru. Jadi itu contoh satu. Bolehkah kita menetapkan suatu yang terjadi sekarang itu sebagai sebab turunnya ayat? Tidak boleh. Dulu tahun 80-an ada 3 saja partai. 90-an belum masuk masa reformasi, ada 3 partai. Untuk generasi lama tahu, generasi micin tak tahu. Generasi baru tak tahu. Ada 3 partai di Indonesia. Aku apa nama? P3, Golkar, dan PDI. Ada sebagian juru kampanye itu yang menggunakan ayat Al-Quran ini untuk kampanyenya. Orang P3 ngomong menggunakan apa? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah kamu mendekati pohon ini. Pohon apa? Pohon kurma. Pohon beringin. Pohon beringin. Beringin itu apa? Partai Golkar. Itu digunakan oleh juru kampanye. Nauzubillah min dzalik. Apa lo kaitannya? Jangan mendekati pohon ini. Pohon apa? Pohon yang di surga itu yang dilarang Nabi Adam untuk mendekatinya. Apa lo kaitannya dengan partai Golkar? Itu dikait-kaitkan. Ayat ini turun gara-gara si Golkar inilah. Ada Golkar juga. Nah, tidak seperti itu. Tidak boleh kita nanti ayat ini turun gara-gara kamu nih. Ini ayat ini turun nih. Tidak boleh. Maka tidak tepat penggunaan seperti itu. Tapi isi dari ayat itu bisa saja nanti mengenai kita. Ada peringatan di dalamnya, ada perintah di dalamnya, ada larangan di dalamnya, dan seterusnya. Maka sebab turunnya ayat itu tidak membatasi. Apabila lafaznya umum, maka dia tidak membatasi tentang apa yang menyebabkan ayat itu turun saja dia berlaku, tapi dia berlaku secara umum. Apakah dia berlaku hanya untuk kaum Ansor tadi yang takut berdosa? Tidak, sampai sekarang ayat itu berlaku kepada siapapun. Tapi sebab turunnya ayat itu adalah peristiwa tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk hari ini insyaallah kita cukupkan sekian dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sama-sama kita pelajari dan menambah ilmu keimanan kita semua, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama mendalami dan memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.